pada saat Yesus mati di kayu salib, apakah sebagai Allah dia juga mati? Atau apakah kealahan Yesus itu mati pada saat Yesus mati di kayu salib? Inilah pertanyaan yang sering diajukan kepada orang Kristen oleh orang-orang lain yang kemudian berkata bahwa Allah kok mati? Mengapa orang Kristen mempercayai Yesus itu sebagai Allah padahal Yesus itu mati? Sebagai Allah dia mati. Benarkah demikian? Salam, jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Ada banyak keraguan orang terhadap apa yang dipercayai oleh orang Kristen tentang Yesus sebagai Allah. Rata-rata orang yang bukan Kristen itu mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan Allah. Mengapa dia bukan Allah? Mengapa dia bukan Tuhan? Karena yang pertama, mereka mengatakan bahwa dia lahir dari manusia, yaitu dari Maria, maka pasti dia manusia. Kalaupun lebih, atau kalaupun kita mau mengakunya lebih, paling-paling Yesus itu nabi atau rasul. Itu keberatan mereka yang pertama. Keberatan yang kedua adalah kalau memang Yesus itu Allah, mengapa dia mati? Harusnya kan Allah itu tidak mati. Kalau dia mati berarti dia bukan Allah. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang selalu diarahkan kepada iman Kristen. Pada saat Yesus mati di kayu salib, matinya kan itu hari Jumat, lalu hari Minggu pagi-pagi Yesus bangkit dari kematian. Ada isu saat itu yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan bangkit, tapi mayatnya dicuri oleh murid-murid. Ini dikatakan dalam Matius 28 ayat yang ke-12. Dikatakan begini. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakannya bahwa murid-muridnya datang mengambil malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Jadi di ayat ini dikatakan bahwa ada persekongkolan jahat untuk menepis bahwa Yesus itu tidak bangkit. Maka kemudian di sini Mahkamah Agama itu mensuap para prajurit yang menjaga kubur Yesus. Dan mereka disuruh mengatakan bahwa mayat Yesus itu dicuri oleh murid-muridnya. Jadi dia tidak bangkit. Nah, inilah yang menyebar sampai hari ini. Sehingga ada banyak orang yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak bangkit. Kalau Anda mengatakan Yesus itu tidak bangkit, maka Anda sebenarnya tersedang mempercayai hoax atau kabar bohong yang disampaikan oleh Mahkamah Agama saat ini. Kalau begitu, mengapa Yesus mati? Mengapa Yesus mati ini sebenarnya adalah, sudah sering saya jawab, tapi saya akan baca satu ayat lagi untuk paling tidak kita mengulas kenapa Yesus mati. Mari kita melihat Matius 28 ayat yang ke-5. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ayat 6. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Jadi pada saat perempuan-perempuan datang ke kubur Yesus, mereka gak ketemu Yesus, tapi mereka ketemu sama malaikat.
Lalu malaikat itu bilang, loh, dia itu sudah bangkit seperti yang dikatakan di sini, seperti yang dikatakannya. Artinya bahwa jauh-jauh hari Yesus itu sudah mengatakan bahwa dia akan mati menebus dosa manusia. Tapi dia akan bangkit. Nah, itu sudah dikatakan berulang-ulang. Tapi orang kan nggak percaya itu. Karena waktu itu Yesusnya belum mati. Nah, itu masalahnya. Kalau begitu, pada saat dia mati, apakah kealahannya mati? Nah, kita harus lihat dulu apa yang dimaksud dengan kematian. Jadi kematian itu adalah terpisahnya antara roh dengan tubuh jasmani. Artinya orang mati itu karena rohnya itu meninggalkan tubuh jasmaninya. Jadi kalau ada manusia mati, karena rohnya sudah pergi menghadap Sang Pencipta. Lalu kemudian pada saat Yesus mati, apakah juga seperti itu? Ya, pada saat Yesus mati, Yesus rohnya Yesus atau roh Allah itu dengan kesadaran sendiri, dengan kemauan sendiri, rohnya Allah itu meninggalkan tubuh manusianya. Jadi roh Allah meninggalkan tubuh manusianya. Itu dengan kesadaran Allah sendiri atau dengan kemauan Allah sendiri. Lalu kemudian, mengapa dia hari Minggu baru kembali rohnya kepada tubuh itu? Ada space waktu 3 hari. Dari Jumat sampai Minggu. Mengapa baru 3 hari? Karena memang kalau orang mati 3 hari, itu berarti sudah benar-benar mati. Jadi, kalau misalnya Yesus bangkit pada hari Sabtu, orang mengatakan itu hanya mati suri, tidak benar-benar mati. Tetapi 3 hari adalah kematian yang sempurna bahwa secara manusia memang tubuh itu sudah mati. Lalu kemudian pada hari Minggu pagi-pagi seperti yang saya baca di dalam Matius 28 tadi. Dengan kemauan sendiri juga roh Allah itu kembali ke dalam tubuh jasmani. Loh kok bisa? Karena memang Allah Maha Kuasa. Dia bisa kapan saja keluar, dia bisa kapan saja datang. Karena apa? Karena Allah itu roh. Maka roh itu adalah sesuatu yang tidak dapat dibatasi dan dia bisa menembus ruang dan waktu. Itulah yang terjadi pada saat secara jasmani Yesus mati, tapi rohnya sebagai Allah tidak mati. Sekali lagi saya ulang, secara tubuh jasmani mati karena memang roh itu pergi, roh Allah itu pergi, tapi roh Allah itu kembali menempati tubuh jasmani secara sukarela dengan kemauan Allah sendiri. Apa sih yang Allah nggak bisa lakukan? Apa sih yang Tuhan nggak bisa lakukan? Hanya dirinya sendiri yang membatasi dirinya untuk tidak melakukan sesuatu. Sekali lagi saya ulang, hanya Allah sendiri yang membatasi dirinya untuk tidak melakukan sesuatu. Masihkah Anda berkata bahwa pada saat Yesus mati, roh Allah mati? Kalau Anda mengatakan seperti itu, berarti Anda tidak percaya kepada kemahakuasaan Allah dan Allah tidak percaya kepada Allah yang sesungguhnya. Salam, Tuhan Yesus memberkati.